Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sesi 2 ini gue mau jelasin materi likuidasi. Ini sini ada dua, yang partnership sama yang corporate. Kita ke partnership dulu ya. Kita review dulu materinya. Ini gue ambil dari Pak RTH juga sama kayak Najim ini sumbernya. Oke, mulai ya. Jadi likuidasi persekutuan itu ada dua cara. Yang pertama secara langsung sama secara bertahap. Nah, kalau langsung ini yang cara simpelnya, dia baru membagikan cash hasil likuidasi itu setelah non-cash asetnya terjual semua gitu. Nah, tapi nggak semua aset non-cash itu dapat terjual dalam waktu yang singkat. Makanya di sini ada yang namanya likuidasi bertahap. Butuh waktu nih, kayak misalnya aset tetap sih biasanya kan, dia butuh waktu untuk bisa terjual. Nah, untuk solusinya ini ada dua. Untuk yang likuidasi bertahap, itu safe payment to partner schedule, dan yang kedua cash distribution plan. Nah, kalau safe payment ini dibuat setiap akan dilakukan pembagian cash. Sedangkan kalau distribution plan ini ada awal ya, kayak rencananya, sebelum likuidasi itu dilakukan. Kita langsung yang ke pertama, yang safe payment. Ini tadi udah dijelasin bahwa dia akan dibuat ketika cash itu akan dibagikan kepada para partner. Nah, di sini ada asumsi-asumsi ya, namanya worst case scenario. Jadi, ketika nanti membuat safe payment schedule, kita mengasumsikan bahwa seluruh non-cash aset yang belum terjual itu menjadi kerugian. Kita anggapnya ini nih nggak bakal kejual nih di bulan depannya. Nah, terus yang kedua, proses likuidasi itu harus membayar biaya likuidasi, unrecorded liability, ini kayak misal ketika di pertengahan likuidasi ditemukan utang baru. Nah, itu harus dicatat nih, sama biaya kontingensi lainnya. Ya, ini buat cadangan aja sih. Dan yang ketiga, ketika partner itu dianggap insolvent. Jadi ketika kalau ada saldonya debit, saldo capitalnya debit, itu akan ditanggung partner lain. Jadi si partner ini udah nggak punya harta kekayaan lah untuk melunasi saldo modalnya dia yang di debit itu. Untuk step by step-nya ini kayaknya nanti aja sekalian kita latihan soal. Nah, ini contoh tampilannya ya. Jadi safe payment schedule kita hanya nanti ngitung capitalnya aja. Yang pertama ini kita tentukan dulu nih partner equity. Capital ditambah atau dikurang dengan loan-nya. Kalau misalnya ada utang piutang gitu ya, antara persekutuan dan para partner itu harus dinetin dulu nih di sini. Jadi nggak cuma saldo capitalnya. Ya kan, nanti saldonya itu harus ditambah loan from partner atau dikurang loan to partner. Ini kenapa kalau misalnya utang itu dikurang, sedangkan kebalik. Kalau piutang itu dikurang, sedangkan kalau utang itu ditambah. Jadi kalau misalnya kita buat jurnal kan gini ya, kalau kita ngapus piutang itu offset piutangnya, berarti piutangnya kan dikredit. Terus debitnya kan berarti ke modal kan. Makanya di sini kalau misalnya ada penghapusan piutang partner, dia saldo modalnya itu capitalnya akan dikurang. Nah, sedangkan kebalikan kalau utang berarti utangnya dikurang di debit, modalnya bertambah. Itu ya konsepnya. Kenapa utang piutang itu ditambah atau dikurang. Lalu kita buat juga dari saldo capitalnya ini, kita tentukan possible loss-nya. Ya, yang tadi gue bilang, kalau misalnya ada non-cash aset yang belum kejual, itu kita anggap loss. Nah, loss-nya ini dibagi rata, sesuai dengan persentase. Terus ada kontingensi juga kalau misalnya diperlukan gitu ya, itu juga dibagi sama rata. Nah, ketika ada partner yang saldonya minus nih,
kan di sini ada minus nih. Itu dibagi sama rata ke partner yang lain, ke partner B sama ke partner C. Nah, ketika nanti ada lagi yang minus gitu, dia bakal dialokasiin juga ke partner yang masih ada saldonya. Sehingga nanti di akhir ini nggak ada saldo partner yang minus. Ini penjelasannya. Oke, sama aja. Sekarang ke cash distribution plan. Jadi di sini bedanya cash distribution plan ini dibuat pada awal likuidasi. Jadi sebagai acuan kita, bagaimana nanti kita membagikan cash kepada para partner. Nah, ada 3 tahap di sini. Yang pertama, kita buat rankingnya dulu nih. Jadi kita melihat partner mana yang paling rentan untuk tidak mendapatkan pembagian kas. Nah, biasanya partnernya ini saldonya yang paling cepat habis ketika persekutuannya mengalami kerugian. Nah, yang kedua, lalu kita membuat sum loss absorption, ini buat mengeliminasi para partnernya ya, saldo para partner, dan kemungkinan buat mendapat cash. Dan yang ketiga baru kita membuat CDP-nya. Nah, jadi di sini yang pertama kita ranking dulu kan. Kita tentukan saldo equity-nya. Nah, ini yang harus dinetin ya sama loan-nya. Kita bagi profit sharing ratio. Nah, ketemu nih. Nah, saldo yang paling sedikit itu jadi ranking pertama. Jadi kalau misalnya kita bisa ambil kesimpulan di sini, si Andi ini akan mengalami kerugian atau saldonya itu akan minus jika persekutuan mengalami kerugian sebesar 600. Nah, sedangkan Chandra nih lebih tinggi dia. Dia akan minus saldonya ketika perusahaan rugi 850 dan gitu juga Budi. Jadi di sini bisa kita lihat yang paling rentan itu si Andi kan. Paling rentan duluan minus nih saldonya. Terus kita buat ya kan. Nah, kita buat assume loss absorption. Nah, ini kita bagi berdasarkan peringkat tadi. Jadi ekuitasnya kita masukin yang awal, terus kita bagi nih. Yang pertama kita eliminasi yang peringkat pertama, tadi kan si Andi. Nah, saldo Andi kita nolkan dan kita bagi ke Budi dan juga Chandra. Kan tadi ini 300 kan punya Andi, kalau misalnya total 100%-nya itu 600. Nah, 600 ini kita masukin nih di totalnya. Baru untuk Budi 30% dikali 600, Chandra 20% kali 600. Selanjutnya ke peringkat kedua, si Chandra. Nah, berarti ini kan saldonya Chandra sama si Budi. Nah, berarti Chandra ini saldonya harus diminusin semua. Nah, Budi juga. Nah, Budi tahu dapat dari mana nih? 75. Pertama kita cari totalnya dulu sih, yang 125 ini. Jadi kalau misalnya cara gampangnya kan saldonya si Chandra kita kalikan dengan sisa persentase kepemilikan. Kan sisa persentase kepemilikan ini tinggal Budi dan Chandra, 50%. Terus kita bagi sama persentasenya si Chandra. Nah, ketemu nih 125. Baru nanti 125 ini kita kurang 50. Ketemu itu saldo yang akan kita kurangi dari si Budi. Nah, yang terakhir baru dah kita mengeliminasi si Budi seluruhnya. Udah, selanjutnya kita buat CDP-nya. Nah, biasanya ini ya, first-nya ini maksudnya nanti ketika persekutuan ini punya saldo, pertamanya itu 490, akan dialokasikan untuk kreditor. Tuh, biasanya habis kreditor, kalau misalnya ada kontingensi juga dimasukin sih. Terus, next 10.000 ini dapat dari mana? Oh, 10.000 sama 95.000. Ini sebenarnya dua ini digabung ya. Jadi 105. Ini kan ya 105. 105 ini jadi digabung ini. Nah, tapi ketika ada partner yang memiliki loan, itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi di sini kan Budi punya loan. Nah, jadi 10.000 pertamanya itu akan
dialokasikan untuk melunasi utangnya si Budi dulu. Baru kita bagi ke saldo modalnya. Terus naik 125, ini berarti yang ini kan, 125 itu ke Budi sama Chandra. Si Andi nggak dapat nih. Nah, ini presentasenya ngikutin ya, 60%, berarti dari 30 per 50. Ini 40%, 20 per 50. Nah, sisanya kalau misalnya ada sisa kas, itu dibagi sama rata. Nah, ini juga sama nih. Oh, ini kalau ini digabung ya 105-nya. Sama aja sih, menyusun yang kayak gimana juga. Terus ini statement of partnership liquidation. Ini udah pada tahu lah ya, kita buat balance-nya dulu per aset dan liability serta ekuitasnya. Ini pakai secara horizontal aja gitu, biar enak. Kita masukin saldo awal, terus transaksi-transaksinya, dan ketika akhir kita hitung saldo balance-nya itu berapa. Bentar ya. Maaf, ada iklan, guys. Tadi sampai mana tuh? Oh, sampai balance-nya ya. Kita hitung nih saldo akhirnya berapa, baru didistribusiin. Yang pertama pasti ke kreditor, baru sisanya ke partner. Udah gitu. Nah, nanti ada, kalau misalnya masih ada saldo sisa, itu akan dibawa ke bulan berikutnya buat dilakukan distribusi lagi. Terus ini jurnal-jurnalnya. Jurnal-jurnalnya termasuk gampang sih ya. Nggak ada yang ribet-ribet kayak semester lalu. Ini kalau misalnya penjualan, berarti kita tinggal kredit asetnya aja, debetin kas, sisanya ke capital. Lagi sama rata, ini juga sama. Terus kalau offset tadi ya, kalau offset piutang-utang tadi udah dijelasin juga. Terus unrecorded liability. Nah, kalau misalnya ditemukan utang baru, itu kita anggap rugi ya, karena utang itu kan nanti ngurangin modal kita. Karena di sini modalnya di debit. Ini bayar pembayaran biaya-biaya. Terus ini buat kreditor, liability cash. Ini kalau misalnya ada partner yang bersaldo debit dan dia masih bisa nge-cover pakai hartanya sendiri, kita berarti nambahin lagi saldo capitalnya. Sini distribusi. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita ke contohnya. Nggak ada ya? Ini likuidasi langsung sebenarnya nggak ada di UTS kan ya? Ini sebenarnya gampang sih. Kita tinggal bikin kayak tadi aja tuh. Cuma gue nggak nemu soalnya di soal-soal UTS, jadi pakai soal yang di ini BIM saja. Kan kayak kita tinggal masukin saldo awal, terus pembelian-pembelian atau penjualannya, kok pembelian sih, kan nggak ada pembelian ya? Penjualan maksudnya, penjualannya, transaksi-transaksinya, terus kita hitung saldo kas yang tersedia, baru kita distribusiin. Gitu aja. Terus ini juga sama kayak yang depan tadi. Kalau jurnalnya, ya ini juga sama kan. Apa nih kalau likuidasi langsung, kalau ininya nanti transaksinya sekalian aja ya, di likuidasi bertahap kita jelasin. Kalau variasi soalnya paling ini sih, nih, yang pembagian laba atau rugi persekutuan di likuidasi langsung. Dan nanti misalnya dikasih tahu kan di soal income persekutuannya berapa, terus dibagiin ke para partnernya, terus ada interestnya juga. Ini biasanya dihitung dari saldo modal kan. Nah, ini perhitungannya ada di atas. Terus kalau misalnya ada sisa dari income-nya itu dibagi merata ke para partner. Terus jurnal alokasinya ini ke capital ya. Nambah capital karena ini ada penambahan laba. Terus kalau misalnya ada penarikan secara permanen itu ke prefect. Ngurangin modal. Ini bisa dilihat di ini deh. Ada udah dibahas di Sprite Brigada kalau nggak salah. Lihat aja ya.
Kayaknya kalau likuidasi langsung cincai lah ya. Langsung aja ke likuidasi bertahap. Oh iya, kalau misalnya dia mau ditanyain langsung aja salah. Atau kalau kecepatan suruh calm down aja. Suruh pelan-pelan dulu ya. Oke, sekarang kita ke likuidasi bertahap. Jadi di sini ini soal tahun berapa gitu gue lupa. A, B, dan C yang di Chandra Budi. Wah, ini sama nih kayak tadi. Dia profit sharing-nya 532 ya. Terus nanti setiap bulan sebelum aset yang terjual, dia ada kontingensi $5.000. Ini statement of financial position-nya. Baca dah. Ini baru ada peristiwanya nih, transaksinya. Kita buat dulu nih yang pertama kan. Jadi di sini ada berapa bulan? Januari sampai Maret, 3 kan. Untuk bulan pertama, kita masukin dulu kan beginning balance-nya nih, dapat dari ini neraca. Tinggal kopas aja. Terus masuk ke transaksinya. Pertama, learn to Z. Nah, kan di sini nggak ada Z kan? Ini kayak salah soal. Learn to Chandra nih adanya. Itu di offset dengan saldo modalnya. Nah, learn to Chandra kan ini piutang ya. Kalau piutang tadi dihapus berarti modalnya berkurang. Berarti modalnya si Chandra akan kurang 30.000. Ya. Terus goodwill dihapus. Goodwill dihapus nih, goodwill. Goodwill-nya di sini ada 30.000, berarti non-cash asetnya kita kurangin 30 dan sisanya itu bakal jadi loss. Itu akan kita distribusikan secara merata nih, ke A, ke B, dan ke C. Oke, ini ya, pakai perbandingan 532, atau pakai persentase boleh. Terus piutang dapat ditagih 220. Piutangnya kita ada berapa? Piutang di sini 250, berarti enggak. Di sini karena nanti di bulan Maret itu ada penghapusan sisa piutang, jadi kita anggap piutang tertagih ini adalah totalnya ya. Jadi nggak ada gain atau loss. Karena nanti kita akan nagih lagi piutang di bulan-bulan selanjutnya. Tuh. Terus inventory yang harga perolehannya 200 dijual seharga 220. Jadi kita dapat gain. Ya. Nah, gainnya ini nambah nih kayak ke capital A, B, dan C. Berdasarkan persentase. Udah kelar transaksinya, kita hitung predistribution balance-nya nih. Baru kita distribusiin. Yang pertama pasti ke creditor, priority liability. Kita offset nih, ya 490, terus ngurangin kas 490 juga. Nah, terus masih ada sisa nih kan, di cash-nya ini ada 540, kreditor 490, dan nanti ada kontingensi ini yang harus disisain di akhir 5.000. Nah, masih ada sisa, kita bagi ke partner. Cuma bagi ke partnernya nggak berdasarkan persentase ya, kita buat save payment schedule. Nah, di sini. Jadi setiap bulan kita harus bikin statement of liquidation sama save payment schedule-nya gitu. Emang agak repot, tapi begitu. Kita masukin dulu saldo awalnya, ini 295 dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini yang udah termasuk transaksi di atasnya ya. 295, terus yang B ini 357. Nah, 357 ini ditambah. Ini kan utang kan, loan B, utangnya si B. Karena utang dia jadi nambah modal. Terus C, 168. Udah, baru kita hitung possible loss dari non-cash aset yang belum kejual nih, 770. Kita distribusiin secara merata pakai persentasenya, terus ada contingent liabilities-nya, 5.000. Ini juga kita hitung. Nah, ini saldonya nih ya. Nah, ternyata di saldo ini ada yang minus saldonya. Saldo modalnya. Nah, ini 92.500 kita bagi ke B dan C. Nah, setelah dibagi ternyata ada lagi yang minus. Berarti yang C ini bakal kita offset ke B. Nah, endingnya B dapat 45.000. Nah, kan berarti B kita nanti alokasiin 45.000 kan. 45.000 ini sisanya bakal kita bagi ke B.
Nah, tapi nggak semuanya ke capital B ya, karena di sini B punya loan. Jadi yang kita lunasi terlebih dahulu itu loan-nya. Jadi loan-nya baru sisanya ke capital. Itu. Udah bulan pertama, sekarang bulan kedua. Nah, ini beginning balance-nya dapat ini ya, dapat dari ending balance yang Januari tadi. Kita lihat transaksinya. Equipment harga perolehannya 100 dijual 80. Berarti ada loss. Ya, loss-nya dialokasiin. Terus sisa inventory dijual 90.000. Sisa inventory kan tadi kita jual berapa nih? Inventory yang udah kita jual 200. Nah, di sini inventory-nya ada 290. Berarti yang 90-nya ya kita hapus. Nah, berarti di sini nggak ada gain atau loss. Lalu kita ada biaya likuidasi 4.000 itu dibayar. Nah, biaya likuidasi ini langsung mengurangi modal para partner. Jadi kita nggak buat expense gitu ya. Jadi langsung aja ngurangi modalnya. Utang 10.000 ditemukan, berarti kita nemuin utang baru 10.000. Nah, karena nemuin utang berarti nanti kita alokasiin sesuai persentase dengan mengurangi modalnya. Nah, terus baru kas didistribusikan. Oke. Kita hitung kan tadi udah transaksinya, kita hitung pre-distribution balance-nya. Nah, terus kita distribusiin pertama pasti ke kreditor, ya, priority liability habis, baru sisanya ke partner. Nah, ke partner kita gimana cara baginya? Buat lagi set payment schedule. Nah, pertama kita buat masukin dulu saldo modalnya dari sini ya 278, 301, 800 sama 161. Ini yang udah termasuk transaksi bulan Februari. Terus possible loss di sini 580, loss on contingency juga 5.000. Yaitu kita alokasiin jadi mengurangi modal ya. Nah, terus di sini ternyata ada yang minus lagi nih saldonya. Nah, yang minus ini kita alokasiin ke B dan C. Sehingga nanti endingnya untuk ke B117, ke C38. Oh iya, ini udah pada tahu kan ya cara distribusiin ke B sama C. Jadi kan ini 4.500 gitu. Berarti ke B itu kita kaliin aja 14.500 dikali 30 per 50%. Jadi sesuai persentasenya ini. Itu ya. Jadi kalau yang untuk ke C berarti 14.500 dikali 20 per 50. Gitu. Dan nih yang tadi kita masukin ke sini, berarti akan mengurangi modal si B sama C. Karena B dan C ini akan menerima kas kan. 156. Nah, endingnya nanti akan sisa 5.000. Udah Februari kita ke Maret. Ini beginning balance-nya sama kayak ending balance-nya Februari. Transaksi pertama itu ada tanah. Tanah dijual 150. Di sini tanahnya itu ada berapa? Bentar. Ini tanahnya ada 125. Berarti kita gain kan ya. Nah, gainnya dialokasiin. Terus mana sih? Oh, bangunan 245 dijual 245 bangunan. Sini bangunannya ada 225. Nah, gain lagi nih, kita distribusiin. Gainnya berapa? 20.000 kan? Tahu lah ya, ini distribusinya. Ntar kalau misalnya bingung, bilang aja. Terus yang ketiga ada biaya likuidasi. Goceng, dibayar. Ini ngurangin modal. Terus equipment-nya yang belum terjual itu dijual seharga 150. Nah, tadi kan udah kita jual equipment nih di Februari ya. Nah, Februari udah jual equipment 100. Nah, equipment kita ada 300, berarti di sini ya 200 dikurangin. Dan karena kita dapatnya 150, berarti ada loss. Loss-nya didistribusiin. Dan terakhir sisa piutang dihapusin. Sisa piutang itu tadi kan di Januari
udah kita tagih 220 ya. Sedangkan piutang kita ada 250, berarti ada 30.000 nih yang jadi loss di sini. Ya, tuh. Nah, baru kita hitung pre-distribution balance-nya. Nah, karena di sini udah nggak ada kreditor lagi, berarti sisanya ini akan dibagi langsung ke para partner. Nah, kas-nya kan juga udah nol nih. Non-cash asset maksudnya. Dia udah nol. Berarti sisa cash sama capital kan, ini langsung aja distribusiin sesuai saldo modal. Nggak perlu buat save payment schedule lagi sih. Karena kan nggak ada possible loss yang bisa kita akui ya di 31 Maret ini. Kayak gitu, ada yang mau tanya nggak? Sebelum ke CDP nih. Pahim tuh? Salah pahim dah. Oke. Lanjut aja ya ke CDP. Nah, pertama kan kita buat rankingnya dulu nih, si A, B, C. Nah, partner equity-nya dapat dari mana? Dapat dari saldo awal, karena kan ini kita buat sebelum ini ya, sebelum proses likuidasi. Makanya nanti partner equity yang kita ambil tuh dapat dari sini. Si Andi ini 300.000, terus si Budinya itu 350, ditambah dia ada utang ya, 10.000. Terus si Chandra 200, tapi dia ada piutang 30. Nah, kalau piutang tadi dikurang, di 170. Baru kita bagi sama profit sharing ratio, ketemu nih. Baru kita peringkatin deh. Dari yang kecil sampai yang gede. Baru kita distribusiin loss-nya. Pertama kita masukin dulu saldo ekuitas awalnya. Ini bisa kita copy aja langsung nih dari sininya nih. Nah, terus yang pertama kita distribusiin ke si A. Ya, ke A kita habisin, terus ke B juga 180. Oh, ini sama nih ya, kayak tadi yang gue jelasin di materi. Oke, berarti nanti balance-nya segini. Nah, ini nanti bakal ketemu presentasi baru nih. Presentase si B dan C. Dan si A udah nggak ikutan lagi nih. Nah, udah gitu, baru kita distribusiin yang kedua ke C ya. Terus baru nanti sisanya ke B. Habis dan 0, baru kita buat CDP-nya. Kalau masih ada yang bingung nggak? Kalau bingung, bilang aja dah. Ya. Takutnya gue kecepatan. Karena ini tadi udah dijelasin sebenarnya di review. Jadi tinggal ngulang. Oke, lanjut ke CDP-nya ya. Ini 490. Kenapa kita bilangnya 490? Karena di sini kita lihat distribusi pertama itu kan pasti ke kreditor ya. Jadi kita lihat nih di liabilities-nya. Kreditor kita siapa aja nih kreditornya, tapi dalam tanda kutip kreditor ke pihak luar ya, bukan ke partnernya. Jadi di sini kan ada 310 sama 180. Makanya di sini dia first-nya 490 dari AP dan NP-nya. Nah, next 105. 105-nya ini dapat dari sini ya. 105 itu ke si B doang. Ya kan, si B. Tapi ini kan, ini dijadiin angka. Kayak 100% nanti ke B kan. Nah, kalau misalnya mau dijadiin angka, berarti nanti B-nya ini akan dilunasi loan-nya dulu 10, baru sisanya ke ekuitasnya 95. Terus next 125. Yang 125 itu ke si C dan ke B. Kan tadi presentase B sama C kan ini kan yang baru 60 sama 40. Nah, berarti untuk B itu 60% dikali 125. Ya. Untuk C berarti 40% kali 125. Sisanya ini reminder ya, itu untuk semua partner itu dibagi sesuai profit sharing ratio. Udah kelar? Enggak sih, enggak kelar. Kita baru buat distribution schedule-nya. Ini sama sih ya, sama kayak yang sebelumnya. Nih, dari sini sampai sini tuh sama.
sama yang udah gue jelasin di save payment itu sama. Tapi di sini distribusinya agak berbeda sedikit. Yang pertama, pasti ke kreditor ya. Nah, kita distribusinya tuh melihat di cash distribution plan ini. Jadi kita nggak pakai save payment schedule. Itu bedanya. Nah, kreditor pertama kan 490 kita hapus. Tapi di sini kas yang tersisa itu cuma 45 ya. Kan di sini ada 540. Kita kasih kreditor 490. Terus jangan lupa ada kontingensi 5.000. Nah, sisanya itu kan 45.000 nih. Nah, berarti 45.000-nya itu diambil dari sini, dari yang next 105 ini. 45.000 kan untuk B ya. Untuk B ini akan dilunasi terlebih dahulu loan-nya, baru ke capital-nya. Tuh. Berarti nanti di sini ada sisa berapa nih? Kan ekuitas B ada 95, terus udah dibagi, udah didistribusiin bulan Januari 35, berarti nanti sisa 60.000 ya. Sisa 60.000 buat B di bulan berikutnya. Bisa dimengerti ya. Udah kelar nih Januari, baru kita ke Februari. Nah, ini juga sama kayak yang sebelumnya transaksinya. Kan tadi ada ditemuin utang baru, berarti kita masukin di distribusinya pertama ke priority liability-nya. 10.000 baru ke sisanya ke partner. Nah, di sini next, ini sebenarnya next 105 ya, biar seragam. Di next 105 tadi, yang ini, kan tadi belum selesai semua ya, masih ada sisa 60.000 nih buat si B. Jadi di sini kita masukin dulu nih 60.000, kita alokasiin ke B, ya kan? Nah, baru masih ada sisa ternyata dari udah dialokasiin ke kreditor, dialokasiin ke B, terus dialokasiin ke dana kontingensi, masih ada sisa 96.000. Berarti kita masuk ke yang ini ya, yang ketiganya ini, yang next 125. Nah, sisanya itu 96.000. 25 aja. Nah, sisanya itu 96.000 kan. Nah, 96.000 ini kita bagi ke B dan C. Sesuai tadi ini ya. Ini kan B sama C. B-nya itu tadi 60% kalau dijadiin persentase. Terus kalau untuk C, 40%. Berarti 96.000 ini kita bagi 60%-nya ke B, ya, dan 40%-nya ke C. Udah, kelar kan? Di next 125. Nah, berarti di sini sisanya berapa nih? Kan tadi udah ada 125. 125, tapi yang udah kepake 96 ya, udah didistribusin di Februari. Jadi nanti ada sisa 29.000 nih. 29.000 buat B dan C. Lanjut ke Maret. Ini sama transaksinya, yang beda distribusinya doang ya. Kan karena udah nggak ada utang ke pihak luar, berarti langsung ke partner. Yang next 125 tadi nih, masih lanjutan. Nah, kita biar ngikutin yang atasnya ya. Ini next 125 tadi kan masih ada sisa berapa? 29.000 kan? Nah, 29.000-nya itu distribusiin ke B sama C dulu nih. B sama C. Oke. Pakai presentasi yang tadi ya, 60 sama 40. Nah, ternyata masih ada sisa. Karena ini udah terakhir banget kan ya. Udah non-cash asetnya juga udah terjual semua. Liabilities-nya udah kebayar semua. Nah, berarti masih ada sisa. Nah, ini masuk ke reminder. Ya, masuk ke sini nih, dia udah kalau udah terakhir kita tinggal bagi sama rata sesuai persentase. Jadi di sini kali 50%, 30% dan 20%. Udah deh kelar. Yeay. Ada yang mau ditanyain nggak? Mun, mau nanya, Mun. Oh, iya. Boleh nggak sih kita nggak pakai persentase yang baru 60-40, tetap pakai yang
30-20 ya. Jadi nanti 3/5, 3/5 sama 2/5 gitu hitungannya. Iya, sama aja sih. Boleh gitu. Ya? Mau pakai perbandingan boleh, mau pakai presentasi boleh, mau pakai angka juga boleh. Oke deh. HBP. Sip. Kasih. Yo. 2/5 kan juga 40% ya. Sama aja. Ada lagi nggak, guys? Udah kelar nih yang partnership. Sebelum ke persekutuan, sama aja dong. Sebelum ke perseroan, ada yang mau ditanyain dulu nih, atau mau dikonfirmasi? Ya, bawah. Tak ada ya, tak ada. Kita lanjut nih. Bisa diem dah. Kita lanjut ya ke apa nih? Perseroan, likuidasi korporasi. Jadi secara umum dia sama partnership. Ya, pertama kita konversi dulu nih NCA-nya, non-cash asset ke cash. Lalu nanti bayar buat kreditor. Baru distribusiin sisanya ke pemegang saham. Di sini bukan partner lagi ya, di sini udah nggak ada yang namanya partner, adanya pemegang saham. Bedanya nanti dia melalui proses pemailitan oleh pengadilan dan likuidasi itu dilakukan oleh trustee atau kurator. Kita mengacunya pada proses di Amerika, dan nanti pengadilan yang bakal menentukan perseroan ini akan dilikuidasi atau direorganisasi. Pertama, kita bahas yang likuidasi dulu ya. Nah, likuidasi ini nanti dilakukannya oleh trustee atau kurator yang ditunjuk sama pengadilan. Dia nanti si trustee ini akan mengambil alih seluruh aset dan utang. Jadi nanti yang akan mengkonversi aset ke cash-nya itu adalah si trustee. Dan yang akan membayar utang kepada para kreditor juga trustee. Dan makanya di sini trustee melakukan pembukuan yang kita namain trustee accounting. Nah, dalam membuat laporan itu, trustee buat dulu nih ya plan-nya di yang tercermin di statement of affair. Nah, baru nanti kalau udah terrealisasi dia buat statement of cash receipt and disbursement, balance sheet, dan statement of realization. Nah, ini kita nggak pelajarin sih kayaknya, nggak usah lah ya. Nah, terus bagaimana cara membuat statement of affair? Nah, mungkin ini kalau teorinya doang rada pusing, nanti aja kita sekalian bikin ininya ya, ke soal. Jadi pertama sih kita lihat dulu ya bagian aset, terus kita hitung total asetnya gitu. Nanti kalau udah ketemu, nah aset yang digunakan ini jangan lupa aset sesuai dengan fair value-nya ya, atau estimated net realizable value yang bisa terrealisasi. Yang pertama kita identifikasi itu yang fully secured, jadi yang utang yang dijamin secara penuh gitu. Baru yang partially secured, baru kita sajiin aset-aset lainnya, kayak misalnya cash, terus aset-aset lain yang nggak dijadikan jaminan. Baru setelah itu kita pindah ke liability. Jadi nggak langsung ngerjain statement of affair aset, semua enggak gitu ya. Baru kita ke liability, nanti baru kebalik lagi ke aset. Intinya seperti itu. Lalu, ini sama aja sih. Oh ya, dalam pembayaran klaim ini ada 4 ya. Ada 4 peringkat yang harus kita ketahui. Pertama itu yang dijamin penuh. Nah, ini mending lihat dari sini aja nih.
Pertama itu, peringkat pertama, kita distribusiin nanti kalau ada cash-nya tuh ke kreditor yang ada jaminan, yang utangnya itu dijamin. Terus yang kedua, dia nggak dijamin, tapi dia diprioritaskan. Kayak misalnya biaya-biaya selama kepailitan, terus antara gugatan pailit sampai putusan, terus ini juga kepada karyawan ya, dan klaim individual ketika barang atau jasanya itu belum diserahkan ke pembeli atau pelanggan. Ini biasanya unearned revenue nih, kita udah nerima uangnya, tapi kita belum menyerahkan barang atau jasa. Terus baru kewajiban perpajakan. Nah, yang nggak ada di peringkat 2, ini biasa diklasifikasikan ke peringkat 3. Dan peringkat 4, paling terakhir banget tuh ke pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham nih dapat sisa-sisa doang. Ini sih, peringkat ini sih yang mesti banget dipahami. Kita harus klasifikasinya ke peringkat berapa gitu. Karena kalau salah di situ nanti bakal salah ininya. Statement of affair-nya juga bakal salah. Oke. Dan di sini ini ada ringkasan dari Bu Dia nih. Jadi tadi ya terkait likuidasi udah. Nah, reorganisasi. Kalau reorganisasi itu nanti kita akan, dia nggak dibubarkan, tapi akan dicarikan solusi. Dan perusahaan itu akan ditata ulang. Nah, ini berisik amat tolong. Nah, di sini perseroan itu masih dianggap masih memiliki potensi untuk dipertahankan. Misalnya dari pangsa pasarnya atau research and development-nya. Terus dia direstrukturisasi juga misalnya karena masalah keuangan gitu ya, sehingga dia bangkrut. Juga nanti ada restrukturisasi mengenai kepemilikan perusahaan. Nah, untuk definisinya sendiri nih, reorganisasi itu adalah rencana-rencana penyelesaian permasalahan keuangan dari pihak debitur dengan melibatkan semua kreditur dan pemegang saham. Jadi di sini debitur ya yang minta untuk diselesaikan secara baik-baik kepada kreditur. Dan di sini juga harus mendapatkan persetujuan kreditur dan pemegang saham. Nah, nanti di organisasi ini ada yang namanya pre-start reporting. Jadi akan dibuat semacam perusahaan baru gitu ya, dengan raca yang baru. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, nanti ke reorganization plan atau total penyelesaian kewajiban setelah reorganisasi harus lebih kecil dari total kewajiban sebelum reorganisasi. Ya intinya, kalau yang syarat pertama ini ya, utang kita setelah reorganisasi itu pasti lebih kecil lah dari utang kita sebelumnya. Gitu. Terus pemilik perusahaan yang lama itu kepemilikannya nggak boleh lebih dari 50%. 50 atau lebih itu nggak boleh ya. Nah, kalau nggak terpenuhi biasanya akan dilakukan rencana yang selanjutnya itu mengenai penghapusan kewajiban dengan present value. Nah, nanti utang-utangnya itu dihapus ke dalam extraordinary item. Tapi ini kayak kita nggak pelajarin sih. Ya, FYI aja. Oke, kita langsung coba ke soal ya. Ini kelihatan nggak nih? Soalnya kecil. Di sini ada PT Bahagia. Di sini dikasih tahu neraca-neracanya. Terus ada apa nih? Transaksi, terus kita disuruh buat statement of affair, dan jika seluruh asetnya itu dapat direalisasikan dengan taksiran nilai sebelumnya, dan perusahaan itu membayar likuidasi 43 dan kurator 250. Kita suruh buat juga schedule alokasi kasnya. Terus di sini gue nambahin ini sih jurnalnya. Padahal nggak disuruh di soal, tapi nggak apa-apa biar kita tahu aja. Yang pertama, buat statement of affair, kita lihat dulu ya yang fully secured. Di sini di keterangan itu ada dua nih, ada dua utang yang di kekecilan ya. Nah,
ada 2 utang yang dijamin. Pertama mortgage payable, yang kedua notes payable. Di sini yang dijaminkan secara penuh itu adalah yang mortgage payable ya. Nah, kalau yang notes payable ini dijaminkan hanya separuhnya aja nih, nggak semua. Biasanya kita tahu kena dijaminin penuh apa enggaknya dari perhitungannya sih ya. Kan di sini kita lihat dulu. Tadi dijaminkan oleh land and building. Land and building-nya ada berapa? 175 sama 820. Kita masukin book value-nya di sini 995 kan. Tadi jumlahin, baru kita cari berapa nih INRV-nya. Ternyata land ini kejual 200, sedangkan building 760. Berarti ada 960 ya. Itu yang bisa terrealisasi nih. 960. Terus kita kurangin dengan utang-utang yang dijamin itu. Yang mortgage payable. Ini mortgage payable-nya ada 720. Tapi jangan lupa kalau misalnya ada bunga terkait mortgage payable, dia juga masuk ya, masuk ke perhitungan, masuk ke jaminan maksudnya, masuk ke jaminannya. Karena ini kan utang dan mortgage maksudnya utang utang hipotek dan bunganya itu tidak terpisahkan. Jadi berapa bunganya? Bunganya 80, berarti 720 dan 80. Oke, berarti ini 800. Sedangkan land and building bisa dijual misalnya nanti 960. Berarti ada sisanya kan, ada sisa cash yang bisa kita peroleh itu sebesar 160. Nah, sisanya ini akan dibayarkan untuk non-priority creditor. Tuh. Tapi kalau misalnya nggak disisa, kayak yang ini nih, nggak ada sisa kan, nah itu berarti nggak ada yang kita distribusiin ke non-priority, jadi ya udah dinolin aja. Ini tadi notes payable sama interest payable. Mana nih? Notes payable mana? Oh, ini notes payable-nya yang bank ya, bukan yang supplier. Notes payable 450 sama interest-nya 36. Terus dia tadi dijamin sama apa? AR ya. AR di sini berapa? Diperkirakan dapat ditagih 420. Di sini kan ya, estimated RV-nya 420, NP-nya 450 dan interest-nya 36. Kan kalau kita jumlahkan ini 486 kan? Masih ada sisa 66 nih. Nah, 66 ini nggak boleh di ini ya, jangan di minus di sini, minus 66 itu. Jadi kalau misalnya asetnya lebih kecil, itu dinolin aja. Oh ya, ini jangan lupa book value-nya dapat dari neraca ya. Selanjutnya udah kita hitung yang utang-utang yang dijamin. Kita lihat free asetnya yang buat ngebayar non-priority. Buat ngebayar yang unsecured-nya. Ini kan aset-asetnya tinggal lihat aja sih. Ini nilai bukunya dapat dari neraca kan. Terus kalau cash pasti realizable value-nya sesuai dengan nominalnya. Terus marketable securities, kita lihat di sini. Marketable securities dapat direalisasikan seluruhnya. Nah, berarti udah ya, berarti sama kayak book value 150. Terus inventory berapa nih? Inventory dapat dijual 570. Yang bisa kita dapetin cash-nya cuma 570 nih. Ya, tapi di sini jangan ngakuin loss dulu ya. Kita nyatet book value sama realizable value-nya aja dulu. Next, prepaid. Prepaid itu terdapat kemungkinan dapat dikembalikan 15 juta. Prepaid 15 juta, oke. Terus, equipment dapat terjual 235, paten dihapuskan. Equipment 235, paten dihapuskan. Nah, di sini kan masih ada supplies ya, nggak ada keterangannya nih supplies. Nah, kita anggap aja dia dihapuskan juga ya. Karena nggak ada keterangan kalau dia ini bisa direalisasikan. Dan ini udah kita hitung free asetnya. Aset-aset yang kirain nanti bisa kita gunakan untuk melunasi utang.
Dan sisa ini tadi kita masukkan juga nih, sisa penjualan land and building. Nanti kita masukkan sehingga kita bisa ngitung total available for priority and unsecured creditor. Ya, jumlah ini semua. Udah sampai sini baru kita ke bawah. Nah, ini kalau yang ini sama kayak tadi, cuma kita balik aja posisinya ya. Mortgage payable, interest-nya, terus dijamin oleh land and building 960. Berarti di sini kita konsepnya karena utang ini lebih kecil, berarti nggak ada sisa utang ya buat non-priority. Sedangkan kalau yang notes payable ini, dia masih ada sisa utangnya nih. Nah, sisa utangnya ini yang tidak tercover oleh accounts receivable akan diklasifikasikan sebagai unsecured non-priority. Jadi dia masuk ke tingkat ketiga. Itu. Udah, baru ini peringkat 1 ya, udah ya yang secured. Baru yang kedua, kita yang unsecured tapi priority. Itu ada apa aja? Kita lihat ada wage payable ya, 110. Ini kalau biasanya kalau apa sih namanya? Liabilitas itu book value sama ininya sama ya. Jadi tinggal kita pindahin aja dari sini. Terus selain itu ada property tax, ya ini karena kewajiban perpajakan. Kita masukin. Terus apa lagi? Ini notes payable supplier sih, ada keterangan nggak sih? Kayaknya notes payable supplier enggak ya, kita masukin di peringkat 3 sih. Dia klaim termasuk klaim legal ya, dia nggak masuk apa-apanya di peringkat 2. Makanya kita masukin nanti peringkat 3 aja. Terus apa lagi? Mortgage ini udah kan. Accounts payable nih peringkat 3 juga. Terus di sini kan tadi diketahui ada ini ya. Ada biaya likuidasi sama komisi kurator. Nah, ini kan dia juga masuk ke peringkat 2 kan tadi biaya terkait likuidasi itu. Nah, kalau di sini sebenarnya boleh dimasukin, boleh enggak sih ya? Karena tergantung dosennya. Ini kalau paramedi gimana ya? Gua nggak tahu sih. Kadang-kadang nggak perhatiin juga. Astagfirullah. Tapi kalau mau masukin di sini juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Tapi nanti di perhitungan priority liability ditambah sama 293 ini. Ini ya 293 dari 43 sama 250. Berarti nanti untuk yang unsecured itu sebesar 463. Yang unsecured non-priority berarti sisa apa nih utangnya notes payable yang ke supplier sama ya accounts payable. Ya. 236 sama 1020. Oke. Terus jangan lupa stockholder equity. Kita masukin juga di sini. Nah, berarti di sini ya peringkat 1-nya tadi udah, peringkat 2-nya yang ini, nah peringkat 3-nya jadi selain notes payable sama accounts payable, yang sisa partially secured liability juga masuk nih. Jadi total yang peringkat 3 itu 66, 236 sama 1020. Nah, udah kelar liabilities, baru kita balik lagi nih ke atas. Kita selesaiin yang ini. Tadi asetnya udah ya, yang peringkat 1 udah kita lunasi semua. Enggak semua sih. Maksudnya udah diklasifikasiin dan udah dilunasi juga. Sama aja. Udah, kayak gitu. Terus yang kedua, ini yang peringkat kedua nih, kita hitung, salah. Di sini. Peringkat 2 kita hitung buat yang priority liabilities. Tadi berapa kan? Tadi ada 463 kan? Nah, ini dimasukin ke sini. Nah, tapi kalau misalnya lu nggak masukin administrative and trustee expense, kan totalnya itu ada 170 ya. Nah, di sini dikasih keterangan juga, tapi 170 juta ditambah sama yang 293. Jangan dikurangin 170 doang, nanti salah. Karena kan administrative and trustee ini masuk ke peringkat 2 juga. Nah, udah kita distribusiin ke peringkat 2, ternyata masih ada sisa saldo. Saldonya ini bakal kita distribusiin ke peringkat ketiga.
Nah, peringkat 3 ini kan tadi ada 1322 ya. Nih, 1322. Ternyata nggak cukup kan saldo kasnya, maka ada yang namanya estimated deficiency. Besar 617. Seperti itu. Gimana? Statement of affair ada yang masih bingung nggak? Arni mau tanya. Berarti estimated deficiency itu hasilnya nggak bisa minus ya? Oh, ini sebenarnya tergantung format aja sih. Kalau misalnya, tapi kalau gue bikin biasanya kan udah non-priority creditor, terus bawahnya kita kurangi dengan non-priority-nya, 1322. Nah, ini dikurangi ini kan nanti minus. Bisa gitu, tergantung format aja. Berarti kalau misal yang available for non-priority creditors-nya itu angkanya lebih besar dari total non-priority itu mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Berarti nanti sisanya itu bakal dialokasiin ke pemegang saham. Sini. Kan tadi kita baru sampai peringkat 3 doang. Kalau misalnya ada sisa lagi ya ke peringkat 4 gitu. Tapi jarang nemuin sih soal yang kayak gitu. Aduh ya. Gimana? Ada lagi yang ditanyain? Oke, lanjut ya. Kan tadi udah nih buat statement of affair, terus kita suruh buat schedule alokasi kasnya. Pertama kita hitung dulu nih kas yang tersedia itu berapa. Nah, ini dapat dari estimated realizable value ya, yang udah kita hitung tadi. Dari sini semua nih. Kan ini, terus ditambah ini sama ini. Iya nggak? Tadi berapa? 2388, ya benar. Kan dari sini ya, land building, accounts receivable, sama yang tadi pre-asset yang udah kita hitung. Di totalnya 2388. Nah, baru kita distribusiin. Yang pertama, ke mortgage sama notes. Mortgage tadi kan, dia utangnya ada 800.000 ya. Dan bisa di-cover sama land building-nya 900-an. Nah, di sini yang bisa dilunasi semuanya, ya 800.000 itu. Sedangkan notes itu dia utangnya ada 486, tapi bisa direalisasikan dengan jaminannya cuma 420. Berarti yang kita bayar itu cuma 420. Nanti kan sisanya ke peringkat 3 kan. Terus yang peringkat kedua ada wage, property sama administratif tadi. 463. Nah, sisanya 705. 705 ini kita distribusiin secara merata. Secara proporsional maksudnya, bukan merata. Nah, di sini tadi totalnya ini ada berapa? 1322 kan? Nah, berarti nanti saldonya ini, bukan, 236 ini kita bagi dengan 1322 yang tadi totalnya, baru dikali 705. Ini juga sama, 1020 dibagi 1322 dikali 705. Kita kalau mau pakai persentase, berarti kan 705 ini kita bagi dengan 1322. Presentasi, iya. Iya, presentasi. Berarti nanti setiap utang ini, tiap utang di peringkat ketiga itu bisa terrealisasi sebesar 53% dari total utangnya. Udah kelar, distribusi kas, baru kita buat jurnal. Yang pertama, pengambilan aset dan liabilitas oleh trustee. Kita tinggal kopas saja dari raca ya.
Dan yang dipakai ini nilai book value-nya. Jangan estimated RV-nya ya. Yang dipakai di sini semua nilai book value. Terus nanti sisa modalnya nggak ada capital di sini tapi diganti estate equity. Terus realisasi AR yang tadi. AR-nya buat ini kan, buat ngebayar NP. Nah, AR-nya tadi ada berapa? 450, terrealisasi 420. Nah, di sini kan ada selisih ya. Nah, selisihnya kita masukin ke estate equity. Jadi bukan loss ya, tapi masuknya ke akun ekuitasnya. Nah, baru ketika kita udah realisasiin AR, AR-nya ini kita gunakan untuk membayar notes payable. Di cash-nya di sini di kredit 420, notes payable-nya 384. Nah, ini dapat dari mana? Kan di sini kalau kita lihat notes payable-nya itu ada 450 kan? Interest-nya 36. Nah, di sini dia nggak bisa dilunasi semuanya kan notes payable-nya. Nah, di sini notes payable kalau misalnya ada utang dan bunganya yang kita lunasi terlebih dahulu itu bunganya. Jadi yang kita hapuskan semuanya, yang kita offset semuanya ini bunganya. Jadi 36 ini kita dahulukan, yang 36. Baru sisanya nanti ke notes payable. Nah, 420 dikurang 36. Itu. Jadi kan nanti notes payable ini masih ada sisanya kan. Nah, sisanya itu nanti di prioritas ketiga. Jadi kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya realisasi asetnya itu lebih kecil, maka yang dilunasi terlebih dahulu bunganya. Nah, untuk yang land building, ini untuk membayar mortgage payable. Dia land building-nya 995, dapat cash 960. State equity-nya sisanya 35. Nah, berarti di sini mortgage payable 720, interest payable 80. Nah, cash-nya di sini hanya 800 ya. Jadi walaupun kita nerimanya lebih besar, yang kita keluarkan untuk mortgage payable jangan 960. Rugi kitanya kan. Jadi kita bayar sesuai dengan utangnya aja. Kalau misalnya kelebihan. Gitu. Terus ini realisasi marketable securities itu bisa terrealisasi semua ya. Terus inventory tadi juga nih nanti ada selisih antara book value dan estimated RV-nya ke estate equity ya. Ini juga sama equipment juga. Nah, terus ada paten yang dihapuskan ke estate equity. Supplies juga kita hapusin karena nggak ada keterangan. Terus pembayaran priority claim yang trust TV sama likuidasi ya. Ini langsung ke estate equity aja. Tapi kalau sebelumnya diakui, kita bisa ngakuin payable-nya dulu sih. Kayak misalnya ini kan langsung dibayar ya. Misalnya nanti ada keterangan kalau misalnya biaya trustee ini bakal diakui terlebih dahulu. Jadi belum dibayar, tapi udah diakui. Jadi nanti kita debitin ke estate equity, kreditnya trustee payable gitu ya. Bebas sih, pokoknya payable aja. Atau administrative payable. Nah, ketika nanti udah dibayar, baru trustee payable sama administrative payable-nya ini kita debitin kredit ke cash. Tapi kalau misalnya kalau misalnya nggak ada keterangan, anggap aja langsung dibayar gitu. Terus kita bayar ke priority liability. Oh, ini yang peringkat 2 tadi ya. Kita bayar nih. Lalu yang non-priority, yang secured non-priority, yang tadi yang sesuai schedule ya. 705 kan sisanya, 705. Ya, sesuai ini. 543, 125, sama 35. Oke. Nah, sisanya kan tadi ini masih ada sisa kan ya. Sisanya ini, sisanya di sini. Ini dikurang nih. Sisanya itu bakal jadi rugi. Enggak, malah untung ya. Sisanya itu akan dihapus ke akun estate equity. Jadi kan ini totalnya berapa ya? 617 kan? Nah, ini semua kita
debetin utangnya masuk. Itu harus 0. Dan ini juga saldo neracanya juga udah 0 semua sih. Udah deh, kelar. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak nih yang likuidasi perseroan sebelum ke reorganisasi? Lanjut aja ya. Nah, yang reorganisasi ini sebenarnya gue nyari-nyari soalnya nggak ketemu sih, bukan nggak ketemu tapi jarang. Soal-soal tahun lalu juga kayaknya nggak ada yang bahas reorganisasi. Jadi gue ngambil dari BIMS. Nah, ini kemarin kalau nggak salah udah dijelasin revifikasi. Cuma ini ada cara lain nih dari Bu Diah. Jadi di sini dikasih tahu kan racanya dan ada transaksi mengenai reorganisasinya. Nah, kalau Bu Diah ini dia diklasifikasiin dulu nih kayak gini. Nah, ini total liabilitas dan ekuitas. Kita kan mau ngitung ya. Kita mau menentukan apakah ini bisa menggunakan fresh start reporting apa enggak. Yang pertama, di liability subject to compromise, di sini ada 1.500.000 kan. Terus nanti dia bakal ke-settle nih dari sini bondholder, dari ini ya, yang reorganisasinya. Bondholder itu, bondholder dari ini ya, liability subject to compromise. Jadi tuh liability subject to compromise kayak utang yang bermasalah gitu, yang bakal dinego-negoin ya nanti sama kreditor. Nah, sedangkan ini nih, AP sampai interest payable, itu utangnya udah saklek nih, nggak bisa dinego-nego lagi. Jadi, ya udah diemin aja gitu. Kita fokus ke ini kan, yang mau dinego. Nah, di sini bondholder-nya itu setuju buat terbitin 200.000 saham, 150 debt, dan 50 cash payable. Di sini sahamnya 200, debt-nya 150, nya payable ya, maksudnya nanti accounts payable ini bakal dibayar gitu. Cash payable, CP aja nih. Cash payable 50. Totalnya settle-nya 400. Lanjut ada tax ya, ada priority tax claim itu 100.000. Ini yang bakal dibayar, berarti sini cash payable. Dan ada accounts payable nih, bakal disettle ke common stock 200 dan debt 300. Lalu ada interest-nya itu bakal diampuni. Nah, di sini ada 1 juta ya berarti. Terus post liability ini yang nggak bermasalah nih. Yang ini sisanya kita masukin total jadi 1.800.000. Nah, baru kita totalin lagi sama yang equity holder ini yang bakal jadi common stock yang baru. Sebesar 250. Jadi total reorganization value di sini ada 2.050.000. Nah kan kalau Revika kemarin dia cuma nambahin ini sama yang 1 juta sama yang 250 kan, terus dibandingin sama liability subject to compromise. Itu juga boleh sih, cuma ini cara lainnya kayak gini. Kita ngitung secara total nih liabilitas dan ekuitasnya. Baru kita bandingin sama total utang sebelum reorganisasi, yaitu 2.300.000. Oke kan, berarti ini yang syarat pertama terpenuhi. Ini makanya kan tadi gue bilang ini Revika nggak salah juga, karena di sini kan yang 800 ini dia nggak ada perubahan apa-apa kan, sedangkan yang tadi 1.500.000 sama 900 ini dia berubah nilainya, jadi 1 juta sama 250. Itu sama aja. Terus syarat kedua kita cari kepemilikan yang barunya. Ya, kepemilikan yang barunya kan ini ya, tadi 250 yang bakal jadi new common stock. Terus kita bagi dengan
total common stock yang mau diterbitin nih. Tadi 200 yang dari sini, nomor 1 200, nomor 3 juga 200, sama yang terakhir. Jadi total 650. Kita hitung berarti ada 38,5% ya. Ini juga terpenuhi. Seperti itu. Gimana? Ini soalnya dikit, nanti gue coba ini aja ya, bahas soal workbook aja ya. Ini dijadiin PR. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Semoga aja kuis besok nggak keluar ini nih. Amin. Nggak ada, oke, mantap. Kita ke ini aja ya, ke soal workbook yang apa namanya? Yang reorganisasi. Ini udah kelihatan belum yang Excel barunya? Belum. Ibunya aku belum sih. Harus gue share dulu ya. Sudah? Ya. Ini sih bahas soal yang itu di Brigada. Ini udah ada jawabannya, cuma ada beberapa yang nggak sama jawaban gue sih. Kita bahas dulu ya. Di sini yang dijadiin soal RPS itu soal 8 sampai 12. Cuma 12 ini udah dibahas Mario sih kalau nggak salah di YouTube Brigada. Jadi kalian lihat aja di situ penjelasannya ya. Ini gue mau jelasin soal 8 sampai 11. Soal 8 ini gampang nih. Dia cuma suruh buat jurnal restrukturisasi. Jadi dia punya utang 825 dengan bunganya 53750. Karena dia nggak punya kas, maka dia nerbitin saham yang harganya itu 1.000, tapi nilai pasarnya 13.750. Jadi kan nanti utangnya sama bunganya kita hapus nih. Terus masukin ke common stock 55, dapat dari mana? 55 dikali 1.000. Terus karena ada premium ya, karena ini nilai pasarnya lebih besar, premiumnya itu sebesar 12.750. Kita kurangi dengan 1.000, baru dikali 55. Terus sisanya nanti gain atau loss nih. Gain atau loss dari discharge debt-nya itu. Oke, kelar soal nomor 8. Kita ke soal 9. Sini restrukturisasi juga, ada utang bermasalah. Jadi di sini ada utangnya itu ada 900 juta, ada bunga 10%. Bunga yang mesti dibayar itu ada bunga yang masih harus dibayar, jadi payable-nya ada 60 juta. Ini selama 6 bulan. Jadi akan direstrukturisasi sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman itu bakal dikurangin dari 900 ke 600 juta. Dan diperpanjang jatuh temponya sama 2 tahun. Jadi 2 tahun ya. Sampai 31 Desember 18. Dan dia ngurangin tingkat bunganya dari 10% ke 8%. Ini untuk present value-nya. Pertama kita disuruh hitung berapa jumlah untung atau rugi dari restrukturisasi pinjaman. Pertama kita lihat dulu ya, restrukturisasi pinjaman. Dan di sini kan totalnya tadi ada 900 juta total utangnya. Terus kita kurangkan dengan present value yang terbaru nih, present value yang udah direstrukturisasi. Kita hitung dulu pokoknya. Kan di sini ada pokok plus bunga. Nah, pokoknya ini kita hitung itu dapat dari 600.000. Ya, pokok yang baru 600.000 kita kali dengan faktornya. Faktornya itu 0,8573. Ini kebetulan udah dikasih tahu di soal. Ya, dia untuk 2 tahun ya, pinjamannya diperpanjang dengan bunga 8%. Tinggal dikali deh. Udah ketemu untuk present value pokoknya, baru kita hitung present value bunganya. Nah, bunganya di sini kan 60 juta ya. 60 juta kita kalikan dengan faktor yang 2 tahun 8%. 17833. Tuh. Baru kita total yang
pokok dan bunga ketemu 621, kita kurangkan. Nah, di sini ada loss. Nah, ada loss. Kenapa loss? Karena kan kita disuruh hitung untung atau rugi bagi si Hanjaya. Nah, Hanjaya itu yang utang apa? Oh, Hanjaya itu yang utang. Dia utang. Aduh, gue nge-lag. Bentar ya. Nah, dah. Ini kan berarti utang yang lamanya dia segini ya, 900. Nah, utang yang barunya itu 620. Satu harusnya ini dong ya. Harusnya gen lah ya. Apa gue yang salah nih? Ya, pokoknya perhitungannya seperti itu. Nanti kita lihat lagi deh. Lagi ngaco nih otak gue nih. Yang kedua, ini kita disuruh hitung untung rugi yang dilaporkan Bank Gaya. Ini kan sebagai peminjam ya dia. Diasumsikan bahwa bank ini tidak mengakui penurunan nilai. Jadi sama kayak tadi, cuma di sini pokoknya itu tetap 900 juta. Kan kalau tadi kita jadi 600 juta kan, karena dia mengakui penurunan nilainya. Di sini tetap 900 juta. Nah, dikali dengan 0,8573, dia tetap nih. Karena kan yang nggak diakui cuma penurunan nilai, tapi tingkat bunganya diakui dan perpanjangan waktunya itu diakui juga. Kita kali dengan parnya, kita hitung juga yang anuitasnya 90 juta. 90 juta ini dapat dari 10% kali 900 juta ya. Yang bunganya dikali dengan 17833 yang tadi, sama. Terus kita bandingin sama yang pokok awalnya. Sini utang, berarti kan kalau bagi Bank Gaya, piutang ya. Piutangnya dia yang awalnya 900, sekarang jadi 932. Berarti di sini gen nih, benar. Ini harusnya salah nih. Berarti ya, ini gen nih. Karena yang dia akan dilaporkan oleh si Hanjaya. Kan dia utangnya jadi turun. Dong. Ini aja dah. Oke, kelar dah. Cuma suruh ngitung present value-nya doang sih. Lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyain, setelah aja. Sekarang ke nomor 10. Kita disuruh nentuin ini menggunakan free start reporting apa enggak, terus disuruh buat jurnal kalau iya. Oh, pertama kita disuruh nentuin nih reorganization value-nya. Nah, di KJ ini dia reorganization value-nya 350, tapi menurut gue ini salah. Kenapa salah? Ya karena tidak benar. Nah gitu. Maksudnya dia ngambil nilai organisasinya ini dapat dari jurnal gitu kan, harusnya kita hitung ya dari berapa nih liabilitas yang bisa kita lunasi nanti gitu kan. Harusnya ini salah. Kalau ini benar ya nggak tahu juga. Harusnya salah. Nah, kalau kita hitung reorganization value-nya pertama tuh dapat dari sini. Kalau mau lihat di sini kan utang obligasi itu bakal diganti dengan saham. Saham ada 500. Ini bisa lihat dari sini aja sih, dari keterangan ini kan, karena keterangan ini yang bakal kita lunasi kan. Jadi utang-utang yang bermasalah ini bakal kita lunasi sebesar ini gitu. Besar yang ada di keterangan ini. Oke, di sini kan ada saham ya, penerbitan saham baru atas utang yang bermasalah, terus debt, senior debt.
Senior debt-nya 500.000 juga. Baru sisanya akan dibayarin, berarti cash payable nih. Akan dibayarin nanti 31 Desember 2019. Nah, ini nggak dikasih tahu nih neracanya, neraca tahun kapan, tanggal berapa. Kita anggap aja dia masih payable ya. 100.000. Terus, ada klaim pajak prioritas, berarti tax claim di sini. Yang bakal kita lunasi juga. Terus sebesar 150. Dan ini nanti akan dibayar tunai kan. Dan sisanya, klaim tanpa jaminan, itu sebesar 950 akan diselesaikan dengan 270 subordinate debt. Dia nerbitin utang baru gitu. Nominalnya 275. Saham biasa juga, saham biasa kita tambahin aja di sini ya. 500 terus ditambah tadi 140. Terus bunga yang terkumpul akan dihapuskan. Berarti di sini udah nggak ada ini ya, bunga yang kita bayar, berarti kita abaikan aja. Dan di sini ada uang kertas nih, kayaknya salah tulis dah. Bukan uang kertas, harusnya di sini notes kali ya. Kan tadi accounts payable tadi udah nih, yang kreditor memiliki utang ini udah. Accounts payable, terus tax tadi udah. Terus accrued interest-nya tadi udah ya 90.000 nih. Nah, notes yang belum. Kan tadi balance payable udah nomor 1. Nah, sisanya notes-nya harusnya. Bukan uang kertas. Uang kertas itu apa? Uang kertas 260. Notes payable 260 yang akan dibayar, yang akan ditukar dengan 120. Utang subordinate, oh ini sama kayak gini. Subordinate 120. Dan saham. Tambahin lagi sahamnya 60.000. Ya kan bener ya. Notes payable di sini ada 260. Gitu. Dan nih, terus yang keempat ini ada penukaran saham lagi 100.000, kita tambahin di sini 100.000. Nah, baru kita total. Ya 1945. Nah, ini kalau menurut gua nilai reorganisasinya yang benar. Berdasarkan penjelasannya tadi itu ya, bentar gue lupa kata-katanya. Nah, reorganisasi value itu kan total penyelesaian kewajiban ya setelah dia direorganisasi. Ya berarti ini total penyelesaian setelah dia direorganisasi. Seperti itu. Jadi bukan 350. Nah, baru dah yang tadi nilai organisasinya kita bandingin sama total liabilities. Total liabilities maksudnya liabilities subject to compromise. Oh, ini yang kayak caranya si Revika ya. Itu ada 2.300.000. Kita bandingin. Nah, baru kan ini kayak apple to apple gitu nggak sih? Ini 2.300.000 terus ini 1.945, 1 jutaan. Nah, sedangkan ini 2.300.000 sama 300.000 kayak jauh banget nih gapnya. Kan itu gue agak ragu dan gue bilang ini kayak jawabannya salah sih. Terus yang kedua, kita lihat perubahan sahamnya. Saham ini tadi yang diterbitin tadi nih ya 800.000 dan akan dimunculkan sebagai new common stock itu 100.000, berarti 1/8. Berarti di sini terpenuhi lah ya, kurang dari 50%. Berapa sih? Ada itunya gitu. Pokoknya dia di bawah 50%, berarti ini udah terpenuhi. Nah, jika terpenuhi, syaratnya kita suruh buat jurnal. Pertama, terkait bonds payable ini. Bonds payable-nya 1.200.000 ya. Itu bakal direstrukturisasi menjadi long term note 500 tadi. Ini 500. Ini yang utang senior. Terus saham biasa 500 juga, common stock. Baru apaan lagi nih? 100.000 porsi utang yang akan dibayar. Ini kok 100.000-nya ke ini ya? Oh ini.
Nih, maksudnya yang di sini. 100.000 yang akan dibayar. Nah, di sini dia langsung ke cash nih. 100.000 yang akan dibayar, dan karena ada sisa, maka masuk ke gain. Itu yang pertama, buat obligasi. Terus yang kedua, yang pajak prioritas nih. Dia kan bakal dibayar semua. Di sini total tax payable-nya juga 150, berarti nggak ada yang direstrukturisasi ya, nggak ada yang dinego-negoin. Jadi kita nggak usah buat jurnalnya. Terus yang nomor 3, kreditor yang diwakili oleh utang. Ya, di sini accounts payable-nya akan diganti oleh 275 subordinate debt dan 140 saham biasa. Ya, 75 sama 140. Nah, di sini dia kenapa nggak masukin gain? Kan di sini ini ya lebih kecil kreditnya, harusnya di sini ada gain. Sama. Harusnya di sini dia masukin gain. Ini tuh sebesar berapa? Ini dikurang. Ini 185. Terus selain itu yang account payable udah bunga ya, bunga yang terkumpul itu akan dihapuskan. Berarti di sini bunganya 90.000 akan dihapuskan. Nah, karena utangnya kita dihapus, berarti kita gendong ya. Senang nih utangnya dihapus. Lanjut ke uang kertas, bukan notes payable. Notes payable 260 akan ditukar 120 utang dan 60 saham. Koordinat 260. Nah, di sini nih dia salah nih KJ-nya. Dia bukan 140 tapi 120. Dan nanti ada gain. Nggak bisa ya. Nah, nanti ada gain sebesar 80.000. Tuh, oke, udah selesai nih yang utang-utang. Sekarang ke saham, dia nerbitin 1.000. Jadi saham yang lama ini dihapus, ya 500.000-nya nih dihapus. Kita masukin common stock yang baru 100.000. Nah, sisanya itu kita ke premium atau additional PIC. Baru terakhir kita akan menghapuskan defisit. Nah, defisitnya itu dihapus nih yang retained earning yang minus, ini kita hapus. Karena retained earning minus berarti di debit kan, kita hapus di kredit. Nah, gain dan loss yang udah kita akui sebelumnya, kita hapus juga. Jadi gain-nya ini berapa tadi? Gain-nya tadi ada 100, terus di sini juga tambah lagi nih yang tadi belum diakui, 185 sama 80. 100, 185, 80. Terus additional PIC-nya juga kita hapus, 400. Ini ada lagi nggak sih gain-nya? Oh, ini belum dimasukin, 90.000. Terus hasilnya beda. 90. Jadi gain atau loss-nya itu bakal kita hapus, additional PIC kita hapus, defisit kita hapus. Nah, jika ada sisa kita masukin ke reorganization value. Tuh. Udah dia kelar. Jadi nanti nih nilai reorganization value ini ditambah sama aset-asetnya, hasilnya akan sama dengan 1945. Harusnya sih sama. Ini kayak di problem 18.7 BIMS tuh sama sih. Jadi nanti nilai reorganization ini sama aja nanti kayak total aset nilainya ya. Sama aja dengan total liability dan equity-nya. Ini total aset dan liability yang baru ya, setelah reorganisasi. Oke. Nah, ini nomor 11 nih sama deh. Ini nomor 11 nih sama kayak soal yang tadi ya, yang BIMS problem 18.1. Cuma di sini ditambahin jurnalnya aja sih. Nah, jurnalnya juga sama kayak tadi, kita
ngapusin yang ada di sini kan, yang bond. Maksudnya bond sebesar 400.000. Mana sih? Ini yang utang obligasi ini. 400.000 kita hapus, terus diganti sama long term note. Dan tadi 150, dibayar 50 dan sahamnya 200. Ini sama kayak yang sebelumnya juga. Ada yang salah. Oh, benar. Oh, salah. Ini bukan gain. Dia salah karena ini bukan gain. Harusnya ini cash atau nanti payable. Karena akan dibayar, bukan dihapuskan. Salah. Terus yang terkait accounts payable-nya. Accounts payable tadi diganti dengan apa? Utang akun ya. 200 saham biasa, 300 subordinate. Nih, 200, 300. Nah, accounts payable-nya cuma ada 200 di sini. Berarti sisanya ke loss. Terus interest payable itu dihapus. Mana sih? Oh, ini bunga yang masih harus dibayar itu diampuni. Berarti kita masukin ke gain ya, karena utangnya dihapus. Yang tadi nomor 2 belum kebahas, ini pajak prioritas itu akan dibayarkan. Berarti di sini udah nggak ada ini ya, nggak ada nego-negoan, karena utang pajaknya juga di sini. Ada utang pajak. Utang bunga, utang apa sih? Utang pajak prioritas akan dibayar. Berarti nanti ada tax payable. Di sini nggak ada tax payable. Tadi sekalian tadi, sebentar. Oh iya, nggak ada tax payable. Berarti kita masukin lah. Ini yang nomor 2 nggak perlu di jurnal juga nggak apa-apa sih ya, klaim pajak prioritas. Tapi di sini di derajatnya nggak ada tax payable sih. Jadi kalau misalnya kan nanti pas dibayar baru tax payable pada cash kan. Tuh, udah lanjut aja deh. Yang terakhir ke pemegang saham baru ya, itu sebesar 250. 250, saham lamanya 900 ya. Sisanya ke initial PIC. Baru gain-gainnya kita masukin di sini. Ini salah nih, dia nggak masukin yang ini. Cuma 100.000. Terus additional PIC 650. Terus ada loss tadi ya, loss 300 ini. Dan defisitnya kita hapusin 1525. Salah lagi kajinya. 525. Terus sisanya ke reorganization value. Udah. Kan di sini nih dia salah lagi. Dia kenapa ngitung nilai reorganisasinya dari sini? Kan tidak seperti itu. Udah kelar. Ini soal 12, ntar lihat di ini aja ya, udah jelas kok tuh di tentiranya Mario tuh. Udah lihat juga. Ada yang mau ditanyain nggak nih terkait reorganisasi? Karena jujur gue juga agak sedikit bingung. Gimana guys? Yuk. Aman. Pusing. Lagi nggak ya mau ditanyain? Dari yang awal tadi juga nggak apa-apa.
Nggak ada nih. Kalau nggak ada, ini udah kelar sih buat pembahasan soal dan review materinya. Mungkin ya segini doang yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf ya kalau misalnya masih ada salah-salah, karena gue juga masih belajar. Oke, thank you ya teman-teman udah join. Ini gue stop share aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain,